Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pelajaran PAI yang kedua. Yang pertama, kita sudah belajar tentang kasih sayang. Yang kedua ini kita belajar tentang aku cinta Al-Quran. Siapa yang cinta Al-Quran? Oh, subhanallah. Yuk kita buka bersama pertemuan kita dengan membaca doa. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Yuk kita belajar semangat yuk, mengikuti contoh Rasulullah. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang aku cinta Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidupnya. Anak-anak, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan secara berangsur-angsur, yakni 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak langsung setebal itu, enggak, sedikit-sedikit. Kemudian dibukukan oleh para sahabat. Nah, dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf Al-Quran, ada 29. Apa saja? Alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Nah, dalam satu huruf kita membaca, pahalanya 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan kalau baca satu huruf. Sedangkan bismillah, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? Bis ada 3, mil ada 3, tinggal ngitung berapa pahala kita. Maka kita harus semangat pahalanya untuk kita sendiri, yang nantinya di yaumil qiyamah kita akan mengumpulkan pahala yang banyak. Nah, isi Al-Quran itu apa saja? Petunjuk, sejarah, juga aturan-aturan hukum yang harus kita taati karena Al-Quran pedoman kita. Nah, bagi yang hafal Al-Quran itu sebutannya hafiz atau hafizah. Hafizuh. Kalau kita hafal Al-Quran, nantinya oleh Allah akan dimuliakan di surganya. Kita akan diberi mahkota, kemudian dipasangkan untuk kedua orang tua kita. Jadi pusat perhatian di surga kita nanti. Subhanallah, kita dimuliakan. Maka kita harus semangat membaca Al-Quran. Nah, adapun adab baca Quran, yakni pertama, keadaan harus suci. Artinya suci, yakni bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, membaca dengan tartil, tidak boleh tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Gimana khusyuk itu? Tidak boleh bercanda, tidak boleh semaunya teriak-teriak. Yang keempat, membaguskan suara. Nah, membaguskan suara ini cocok saat ini kita memakai metode ilman waruhan. Dibacanya pelan-pelan agar tampak bagus, sehingga yang mendengar pun akan senang dan bertambah iman. Yang kelima, yakni dimulai dengan isti'adzah. Apa sih isti'adzah itu?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adzah. Nah, anak-anak, boleh enggak baca Al-Quran itu dibaca di kamar mandi? Tidak boleh, karena kamar mandi itu tempatnya kotor, tidak suci. Nah, adapun perintah Allah untuk membaca Al-Quran, perintahnya ada, yakni dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan manusia dalam segumpal darah. Bacalah dengan nama Allah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Itu perintah Allah dalam Al-Quran supaya kita banyak membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran? Berpahala. Membaca satu huruf ada pahalanya kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini anak-anak, surat yang pertama yakni Al-Fatihah, artinya pembukaan. Ada 7 ayat. Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, maka disebut ayat Makkiyah. Nah, karena diturunkan di Makkah. Ayat pertama yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat Maliki yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 atau terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih. Karena kita sekarang pakai metode Ilman Waruhan, yuk kita latihan dulu. Oke? Nanti gantian. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa? Pasti dong. Di rumah belajar ya. Pakai metode Ilman Waruhan. Oke? Latihan, tidak apa-apa salah. Yang penting berani. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke? Nah, kita setelah belajar baca Al-Quran, ada loh
tepuk Al-Fatihah. Ayo kita belajar yuk. Tirukan ya. Tepuk surat Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Bisa? Oke. Ulang lagi. Tepuk surat Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Oke, tentunya kalian pasti bisa. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran Aku Senang Membaca Al-Quran. Anak-anak, setiap agama mempunyai kitab, tapi Al-Quranlah sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain. Oke, jangan lupa selalu baca Al-Quran di mana saja berada. Al-Quran sebagai ikatan kita kepada Allah. Semakin kita sering baca Quran, Allah semakin dekat dengan kita. Yang tidak membaca Quran, yang tidak senang baca Quran, ibarat buah kedondong, asam rasanya, gak enak rasanya, ya kan? Tapi kalau yang senang baca Quran orang Islam, pasti seperti buah durian, sudah harum dan enak rasanya, mahal harganya. Begitu pula untuk kita di Gema Nurani, senantiasa kita membaca Al-Quran. Oke, yuk kita sekarang memberi semangat untuk senang baca Al-Quran. Aku senang membaca Al-Quran. Sekali lagi, aku senang membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.